Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Adrian Januarsa dengan NIM 23111067. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang Basic Python Part 2 dengan topik Classes dan Objects, Inheritance, Scope, dan Modules. Lanjut, yang pertama kita akan mempelajari tentang Python Classes dan Object untuk memahami konsep OOP atau Object Oriented Programming, Inheritance atau pewarisan antar kelas, serta scope dan modul untuk memahami ruang lingkup variabel dan cara menggunakan modul eksternal. Lanjut pada kode pertama, yaitu kelas myClass dengan properti X, yaitu ini adalah contoh paling sederhana di Python. Yang pada baris pertama, kata kunci kelas digunakan untuk mendefinisikan sebuah kelas, diikuti nama kelas yaitu myClass dan tanda titik 2. Baris kedua, yang dimana di dalam kelas kita mendefinisikan sebuah properti bernama X dengan nilai 5. Properti adalah variabel yang dimiliki oleh sebuah kelas. Jadi kode ini hanya mendefinisikan kelas, belum membuat objek darinya. Selanjutnya ada print myClass. Jadi kita akan mencetak kelas myClass itu sendiri, bukan objeknya. Outputnya adalah kelas main myClass, yang artinya myClass adalah sebuah kelas yang didefinisikan di modul utama. Ini membuktikan bahwa kelas itu sendiri adalah sebuah objek di Python. Selanjutnya print dir myClass. Jadi fungsi dir itu untuk menampilkan semua properties dan metode yang dimiliki oleh myClass, yang dimana outputnya adalah dapat berupa daftar panjang yang berisi metode-metode bawaan Python yang diawali dan diakhiri double underscore seperti init, class, dan sebagainya, plus properti X yang kita definisikan tadi di bagian paling akhir. Metode-metode dengan double underscore ini disebut dunder methods atau magic methods yang otomatis ada di setiap kelas Python. Selanjutnya ada kelas myClass X sama dengan 5, Y sama dengan hello world. Jadi pada baris pertama sampai ketiga kita perbarui myClass dengan dua properti X bernilai angka 5 dan Y bernilai string hello world. Jadi pada baris kelima, myClass dengan tanda kurung artinya kita membuat sebuah objek dari kelas tersebut dan menyimpannya ke variabel myObject. Proses pembuatan objek dari kelas disebut instanisasinya type myObject. Jadi kita akan mengecek tipe data dari myObject. Outputnya adalah main myClass, artinya myObject adalah objek bertipe myClass. Ini membuktikan bahwa kelas berfungsi sebagai blueprint dan objek adalah hasil cetakan dari blueprint tersebut. Selanjutnya print myObject underscore X atau titik X. Jadi untuk mengakses properti sebuah objek kita gunakan dot notation. Nama objek diikuti titik dan nama properti .myObject.x. Jadi mengakses properti X dari objek myObject, outputnya adalah 5 sesuai nilai yang kita definisikan di kelas. Jadi selanjutnya print myObject.y. Jadi sama seperti sebelumnya, kita akan akses properti Y dari myObject, outputnya adalah hello world. Dot notation berlaku untuk semua properti, cukup ganti nama properti saja. Selanjutnya fungsi init. Jadi kelas version def init self name X. Jadi ini adalah kelas yang lebih nyata menggunakan init. Baris pertama akan mendefinisikan kelas version. Selanjutnya baris kedua, init adalah fungsi khusus yang otomatis dijalankan setiap kali objek dibuat dari kelas ini. Parameter sub merujuk ke objek itu sendiri, sedangkan name and age adalah nilai yang harus dikirim saat membuat objek. Selanjutnya pada baris 3 sampai 4, self name sama dengan name, artinya kita menyimpan nilai name yang dikirim ke dalam properti name milik objek. Begitu pula self.x sama dengan x. Selanjutnya version 1 sama dengan version. Jadi kode ini akan sengaja menunjukkan error agar kita memahami aturan init. Karena kelas version memiliki init yang membutuhkan name dan age, kita tidak bisa membuat objek tanpa mengirimkan kedua nilai tersebut. Errornya adalah type error init missing 2 recurrent positional arguments. Jadi Python memberitahu kita bahwa dua argumen belum dikirimkan. Selanjutnya kita akan membuat objek person dengan argumen yang dimana version 1 sama dengan version John sama dengan 36. Sekarang kita membuat objek person 1 dengan benar mengirimkan dua argumen yang dibutuhkan. Init string John masuk ke parameter name dan angka 36 masuk ke parameter age. Objek berhasil dibuat tanpa error.
Selanjutnya print version1.name, print version1.age. Jadi kita akan mengakses dua properti dari objek version1 menggunakan notation. Baris pertama version.name mencetak John, sedangkan baris kedua version.age akan mencetak nilai 36. Nilai-nilai ini tersimpan di dalam objek sejak init dijalankan saat pembuatan objek. Selanjutnya class version dengan metode myFunction. Jadi class version def init. Jadi kita akan menambahkan sebuah metode ke class version yang dimana pada baris 1 sampai ke 4 init sama seperti sebelumnya. Selanjutnya pada baris ke-6 sampai 7 myFunction adalah metode baru yang kita definisikan menggunakan def di dalam kelas. Jadi perhatikan bahwa parameter pertamanya adalah self. Ini wajib ada di setiap metode dalam kelas agar metode bisa mengakses properti objek. Di dalam metode self.name digunakan untuk mengakses properti name milik objek. Selanjutnya class version def init self name x a b. Jadi class version diperluas dengan 4 properti dengan 2 metode. Jadi yang pada baris pertama sampai ke 6 init kini menerima 4 argumen. Jadi ada name, age, a, dan b. Semuanya disimpan sebagai properti objek menggunakan self. Baris ke-8 sampai 10 metode myFunction mencetak nama dan umur menggunakan self.name dan self.age. Baris ke-12 sampai 13, jadi kita akan metode untuk menghitung mencetak operasi penjumlahan antara self.a dan self.b. Ini menunjukkan bahwa sebuah kelas bisa memiliki banyak metode sekaligus. Selanjutnya kita akan membuat objek person1 dengan 4 argumen yang dimana person1 sama dengan person John 36 12 67. Jadi kita akan membuat objek person1 dari kelas person yang sudah diperluas. 4 argumen dikirim sesuai urutan parameter init John untuk name, 36 untuk age, 12 untuk a, dan 67 untuk b. Selanjutnya kita akan print dir person1. Jadi kita akan menggunakan dir pada objek person1 untuk melihat semua yang dimilikinya di antara dan dir methods bawaan Python. Kita bisa melihat properti dan metode yang kita definisikan sendiri. A, B, H, hitung, myFunction, dan name semuanya muncul di daftar. Selanjutnya kita akan memanggil metode myFunction person1.myFunction. Kita akan memanggil metode myFunction dari objek person1 menggunakan .notation diikuti tanda kurung. Jadi outputnya akan menampilkan hello, my name is John and my age is 36. Perhatikan saat memanggil metode kita tidak perlu mengirim argumen untuk self. Python secara otomatis mengisi self sebagai dengan objek person1. Selanjutnya kita akan memanggil metode hitung. Jadi person1.hitung. Kita akan memanggil metode hitung dari person1. Jadi outputnya adalah 12 plus 67 sama dengan 79. Metode mengakses self.a bernilai 12 dan self b bernilai 67. Jadi kita akan menjumlahkannya dan mencetak hasilnya dalam format yang rapi. Selanjutnya adalah self parameter dengan nama berbeda, yaitu kode ini membuktikan bahwa nama self sebenarnya bebas bisa diganti nama apapun. Di sini kita menggunakan myInternalObject sebagai gantinya. Pada baris kedua, init menggunakan myInternalObject sebagai parameter pertama. Selanjutnya pada baris ketiga sampai keempat, myInternalObject.name dan myInternalObject.age tetap berfungsi sebagai sama persis dengan self.name dan self.age. Yang penting adalah posisinya harus selalu menjadi parameter pertama di setiap metode. Nama self hanya konvensi yang disepakati komunitas Python, bukan kata kunci wajib. Selanjutnya class person def init. Jadi kode ini menunjukkan apa yang terjadi jika metode tidak memiliki parameter self. Jadi myFunction di baris ke-6 tidak memiliki parameter apapun. Saat dipanggil di sel berikutnya muncul error type error myFunction. Jadi Python selalu mengirimkan objek sebagai argumen pertama secara otomatis. Tetapi karena tidak ada parameter yang menampungnya terjadinya error. Inilah mengapa self wajib ada sebagai parameter pertama setiap metode. Kita akan modify object properties yang dimana person1 sama dengan person John 36 person1.age. Jadi kita akan mengakses properti age dari objek person1. Outputnya adalah 36 sesuai nilai saat objek dibuat. Ini adalah cara membaca nilai properti sebelum kita mengubahnya. Kita akan mengubah nilai properti dengan
perintah person1.age sama dengan 40. Jadi baris pertama properti objek bisa diubah langsung menggunakan dot notation dan tanda sama dengan seperti mengubah variabel biasa. Kita ubah age dari 36 menjadi 40. Selanjutnya pada baris kedua kita akan mencetak hasilnya untuk membuktikan nilai sudah berubah. Jadi outputnya akan menampilkan 40. Selanjutnya kita akan mengecek tipe data properti type person.age. Jadi kita akan mengecek tipe data properti x setelah diubah menjadi 40. Outputnya adalah integer. Karena 40 adalah bilangan bulat, Python tidak bisa membatasi tipe dan properti bisa berisi tipe data apapun. Selanjutnya kita akan mengubah properti ke tipe berbeda. Jadi person1.age sama dengan 40, kita ubah lagi properti x kali ini dengan string 40 yang diapit tanda kutip, bukan angka. Python sangat fleksibel, properti yang tadinya bertipe integer bisa langsung diubah menjadi string tanpa error apapun. Selanjutnya kita akan mengecek kembali nih tipe data yang sudah berubah. Jadi type person.age membuktikan perubahan tipe data properti. Outputnya kini string, berbeda dari sebelumnya yang integer. Ini menunjukkan bahwa Python bersifat dynamically type. Jadi tipe data variabel atau properti bisa berubah kapan saja. Selanjutnya kita akan mengecek dir sebelum delete. Jadi print dir person1, kita akan cetak semua properti dan metode yang dimiliki person1 sebelum ada yang dihapus. Jadi kita bisa melihat age, my function, dan name masih ada di dalam daftar. Jadi kode ini sebagai pembanding untuk sel setelah properti dihapus. Selanjutnya kita akan menghapus properti dengan del. Jadi del person1.age. Jadi kata kunci del digunakan untuk menghapus properti dari sebuah objek. Setelah baris ini jalankan, properti x tidak ada lagi pada objek person1. Penghapusan ini hanya berlaku pada objek person1, tidak mempengaruhi definisi kelas person itu sendiri. Selanjutnya print person1.age. Jadi kode ini sengaja menunjukkan error akibat mengakses properti yang sudah dihapus. Outputnya adalah attribute error. Python memberitahu bahwa properti x tidak ditemukan lagi pada objek person1. Ini membuktikan bahwa del benar-benar menghapus properti tersebut. Kita akan cek dir setelah delete, print dir. Jadi kita akan membandingkan hasil dir sebagai properti age dihapus. Jika kita perhatikan, nama age tidak sudah muncul lagi di daftar, hanya terisa my function dan name. Ini membuktikan bahwa del benar-benar menghilangkan properti dari objek. Selanjutnya del version.myfunction. Jadi kita akan menghapus metode. Menunjukkan bahwa del tidak bisa digunakan untuk menghapus metode dengan cara seperti ini. Errornya adalah syntax error, can delete my function call. Karena my function dengan tanda kurung adalah pemanggilan fungsi, bukan referensi ke properti. Del hanya bisa digunakan pada properti, bukan pada pemanggilan metode. Selanjutnya delete object. Kita akan delete dengan perintah del version1. Selain menghapus properti, del juga bisa digunakan untuk menghapus seluruh objek. Setelah baris ini dijalankan, variabel version1 tidak lagi ada di memori program. Selanjutnya print person1. Ini membuktikan bahwa objek sudah terhapus. Errornya adalah name error. Name person1 is not defined. Jadi Python tidak lagi mengenal variabel person1 karena sudah dihapus menggunakan del di sel sebelumnya. Selanjutnya pass statement, kelas kosong error. Jadi class version. Jadi kode ini menunjukkan bahwa kelas tidak boleh kosong di Python, harus ada minimal satu isi. Jika kelas didefinisikan tanpa isi apapun, Python langsung memberikan syntax error unexpected EDF while parsing. EOF artinya end of file. Python menunggu isi kelas tapi tidak menemukannya. Selanjutnya kelas dengan pass. Kelas person pass. Solusinya adalah kita akan menggunakan kata kunci pass. Baris kedua pass adalah pernyataan kosong yang memberitahu Python bahwa kelas ini sengaja dibuat kosong untuk sementara. Tidak melakukan apa-apa tapi juga tidak menyebabkan error. Berguna saat kita ingin membuat kerangka kelas dahulu dan mengisinya nanti. Selanjutnya kita akan membuat objek dari kelas pass, yang dimana person1 sama dengan person. Meskipun kelas person kosong, kita tetap bisa membuat objek darinya. Person berhasil dijalankan tanpa error karena pass membuat kelas valid secara sintaks. Selanjutnya dir pada kelas pass, dir version. Jadi kita akan melihat isi objek dari kelas yang menggunakan pass. Outputnya hanya berisi dander method bawaan Python. Tidak ada properti atau method custom sama sekali karena kelasnya memang kosong. Ini adalah kondisi paling minimal yang bisa dimiliki sebuah objek Python. Di sini ada soal latihan, yaitu
Sel ini berisi soal latihan dalam bentuk komentar. Tugasnya adalah membuat kelas Freud dengan dua properti, nama underscore buah yang diisi dari luar objek dan buah underscore sehat berupa list 3 buah. Kemudian membuat metode buah sehat yang mengecek apakah nama buah ada di dalam buah sehat menggunakan operator in. Selanjutnya kita akan masuk terkait dengan inheritance, yang dimana kode class version def init self name adalah mendefinisikan parent class bernama person, yaitu pada baris pertama sampai keempat init menerima fname dan lname lalu disimpan sebagai self.firstName dan self.lastName. Jadi selanjutnya pada baris ke-6 sampai ke-7 metode printName mencetak nama depan dan belakang. Kelas ini akan menjadi base class yang akan diwarisi oleh kelas lain. Selanjutnya kita akan membuat objek dari parent class, yang mana X sama dengan person Budi Darmawan. X print name. Jadi kita akan membuktikan bahwa parent class person berfungsi normal, yang dimana pada baris pertama membuat objek X dengan nama Budi dan Darmawan. Baris kedua memanggil metode print name, output adalah Budi Darmawan. Selanjutnya child class dengan pass, yang mana class student person pass. Jadi akan mendefinisikan child class bernama student. Cara penulisannya, nama parent class ditulis dalam tanda kurung setelah nama child class student person. Artinya student mewarisi semua properti dan metode dari person. Kata pass digunakan karena kita belum menambahkan apapun ke child class ini. Selanjutnya error student tanpa argumen. X sama dengan student. Kita akan mencoba membuat objek student tanpa argumen, hasilnya error. Ini membuktikan bahwa child class mewarisi init dari parent class sehingga aturan argumen yang sama tetap berlaku. Selanjutnya student mewarisi print name. X sama dengan student Budi Darmawan x.printName. Membuat objek student dengan argumen yang berbeda. Benar. Baris kedua memanggil print name pada objek student output Budi Darmawan. Padahal kita tidak mendefinisikan print name di kelas student. Metode ini diwarisi otomatis dari kelas person. Inilah inti dari inheritance. Selanjutnya kita akan mengecek dir student dan person. Print dir student, print dir person. Jadi kita akan membandingkan isi student dan person menggunakan dir. Hasilnya identik, keduanya memiliki print name. Ini membuktikan bahwa child class memiliki semua yang dimiliki parent class meski kita hanya menulis pass di dalam child pass. Selanjutnya child class dengan init sendiri. Jadi dia akan kehilangan warisan kelas student person. Def init self fname, lname self.new_par. Jadi kita akan menambahkan init ke child class. Jadi pada baris kedua sampai ketiga init baru hanya membuat new var yang menggabungkan fname dan lname. Masalahnya ketika child class punya init sendiri, ia tidak lagi mewarisi init parent class secara otomatis sehingga first name dan last name tidak ikut diinisiasi. Selanjutnya X sama dengan student John Doe. X print name. Ini membuktikan bahwa masalah dari sel sebelumnya. X print name menghasilkan error. Atribut error student object has no attribute first name karena init parent tidak dijalankan. Properti first name dan last name tidak pernah dibuat di objek student. Jadi solusinya adalah kita akan panggil init parent secara eksplisit, yang dimana dengan kode class student version def init. Jadi solusinya adalah kita panggil version init self fname lname secara eksplisit dari dalam init. Dengan begitu init parent tetap dijalankan sebagai first name dan last name ikut diinisialisasi. Self dikirimkan secara manual karena kita memanggil metode class bukan metode objek. Selanjutnya X print name berhasil. X sama dengan student John Doe x.printName. Jadi setelah diperbaiki, print name berhasil dipanggil oleh output John Doe. Muncul dengan benar. Child class kini memiliki new var dari init nya sendiri sekaligus first name dan last name yang diwarisi oleh parent. Selanjutnya kita akan mengecek dir dan akses new_par, yang dimana print dir x.newVar. Jadi membuktikan bahwa objek X kini
memiliki keduanya, properti warisan dari parent, first name, last name, dan print name, sekaligus properti baru dari child new_var x.new_var menampilkan John Doe sesuai yang kita definisikan. Selanjutnya, super function. Jadi solusi yang lebih elegan menggunakan fungsi super. Baris ke-12, super init fname lname memanggil init parent class tanpa perlu menyebut nama parent class secara eksplisit. Keunggulannya, jika nama parent class berubah, kode tetap berfungsi tanpa perlu diubah. Super adalah cara standar dan direkomendasikan untuk memanggil metode parent. Selanjutnya kita akan menambah properti graduation year. Jadi class student menambahkan properti baru khusus child class. Baris ketiga, super init mewarisi semua dari parent. Baris keempat, self.graduation year. Year adalah properti tambahan yang hanya memiliki student, tidak ada di parent class person. Child class bisa punya properti sendiri sekaligus mewarisi semua milik parent. Selanjutnya kita akan mengakses properti child dan parent. X sama dengan student Budi Darmawan 2020. Ini membuktikan child class punya akses ke keduanya. X print name dan memanggil metode warisan dan parent. Output Budi Darmawan x.graduation year mengakses properti khusus child. Output 2020. Selanjutnya kita akan menambah metode welcome pada child class. Jadi kita akan menambahkan metode baru khusus child class. Jadi pada baris ke-6 sampai ke-7, metode welcome hanya ada di student, tidak ada di person. Di dalam metode ini kita mengakses self.firstname dan self.lastname yang berasal dari parent, serta self.graduation year milik child sendiri. Ini menunjukkan bahwa metode child bisa menggunakan gabungan properti warisan dan properti milik sendiri. Selanjutnya, multi-class inheritance. Jadi pada kode ini, class person, class address, class student, def welcome, print hello, self first name, self last name. Jadi ini adalah multi-class inheritance. Child class mewarisi dari dua parent class sekaligus. Jadi pada baris ke-9 sampai 12, class address adalah parent kedua dengan properti street dan city. Baris 14, student version address, artinya student mewarisi dari kedua parent. Ditulis dipisah, koma di dalam kurung. Baris ke-16 sampai 17, karena ada dua parent kita panggil init. Keduanya secara eksplisit satu per satu. Pada baris ke-18 ditambah properti graduation year milik child sendiri. Selanjutnya kita akan mengakses properti dari dua parent dengan kode x student Budi Darmawan. Jadi ini membuktikan multi inheritance bekerja. X.welcome output hello Budi Darmawan mahasiswa 2020 x.street output Jalan Sudirman nomor 50 dari kelas address. X-City output Jakarta juga dari address. Objek student kini memiliki semua properti dari version, address, dan miliknya sendiri. Selanjutnya, sini kita akan masuk terkait local scope, yang dimana def my function x sama dengan 300 print x. Masuk topik scope. Sel ini menunjukkan local scope, berarti baris kedua, variabel x didefinisikan ke dalam fungsi myFunction. Ini adalah variabel lokal. Baris kelima, myFunction berhasil dipanggil dan mencetak 300. Baris ketujuh, print x di luar fungsi menghasilkan name error name x is not defined. Variabel lokal hanya bisa diakses di dalam fungsi tempat ia didefinisikan, tidak bisa diakses dari luar. Selanjutnya, fungsi di dalam fungsi yang dimana def myFunction x300, def myInnerFunction. Jadi variabel lokal bisa diakses oleh fungsi yang didefinisikan di dalamnya. Selanjutnya pada baris keempat sampai kelima, myInnerFunction adalah fungsi dalam function. Meski x bukan milik myInnerFunction, ia tetap bisa mengaksesnya karena myInnerFunction berada dalam scope yang sama dengan x. Outputnya adalah 300. Selanjutnya adalah global scope yang dimana variabel yang didefinisikan di luar semua fungsi. Baris 1 sama dengan x sama dengan 300 didefinisikan di level utama program, bukan di dalam fungsi. Baris keempat, fungsi myFunction bisa mengakses x meski tidak mendefinisikannya sendiri. Baris ke-6 sampai 7, baik melalui fungsi maupun langsung, output tetap 300. Variabel global bisa diakses dari mana saja. Selanjutnya, variabel lokal dengan nama sama.
Jika ada variabel dengan nama sama di dalam dan di luar fungsi, Python memperlakukannya sebagai dua variabel terpisah. MyFunction mencetak 200, variabel lokalnya. MyFunction 2 mencetak 700, variabel lokalnya sendiri. Print X di luar mencetak 300. Print variabel global tidak berubah sama sekali meski ada dua fungsi yang mendefinisikan X lokal. Selanjutnya adalah global keyword. Selanjutnya def MyFunction. Keyword global memungkinkan kita membuat variabel global dari dalam fungsi. Pada baris kedua, global X memberitahu Python bahwa X di dalam fungsi ini adalah variabel global, bukan lokal. Selanjutnya baris ketiga, X sama dengan 300 adalah menetapkan nilai ke variabel global. Baris kelima sampai ke-6, setelah fungsi dipanggil, print X di luar fungsi berhasil mencetak 300 karena X kini berstatus global. Selanjutnya adalah global keyword mengubah variabel global. X sama dengan 300. Keyword global bisa digunakan untuk mengubah nilai variabel global dari dalam fungsi. Baris 1, X global awalnya 300. Baris keempat, global X mendeklarasikan bahwa X yang akan dimodifikasi adalah yang global. Baris kelima, nilai diubah menjadi 200. Baris ke-8, output 200 bukan 300. Nilai global harus diubah dari dalam fungsi. Kita akan mengimport modul, yang dimana import MyModule. Masuk ke topik modul. Baris pertama, import MyModule mengimpor seluruh isi file mymodule.py atau Python yang ada di dalam folder yang sama. Selanjutnya pada baris kedua, untuk menggunakan fungsi dari modul, kita gunakan dot notation MyModule greeting body, output adalah hello body. Selanjutnya import spesifik dari modul, from MyModule import greeting. Jadi from import digunakan untuk mengimpor hanya fungsi tertentu dari sebuah modul. Tidak perlu mengimpor seluruh modul. Keuntungannya kita bisa langsung menggunakan greeting tanpa prefix MyModule. Selanjutnya kita akan panggil fungsi tanpa prefix greeting Yunus. Karena kita mengimpor greeting langsung greeting, fungsi bisa dipanggil tanpa prefix MyModule. Cukup greeting Yunus saja, output hello Yunus. Selanjutnya import dengan alias. Jadi from MyModule import greeting as GT. Kita bisa memberi alias atau nama panggilan saat mengimpor menggunakan kata kunci as.greeting. Diimport dengan nama alias GT sehingga fungsi dipanggil dengan nama pendek GT bukan greeting. Jadi kita akan memanggil dengan alias GT Yunus. Kita akan memanggil fungsi greeting menggunakan alias GT, outputnya adalah hello Yunus. Sama persis dengan memanggil greeting. Alias berguna untuk mempersingkat nama yang panjang atau menghindari konflik nama. Selanjutnya modul as listdir. Import os.listdir. Jadi modul OS adalah built-in modul bawaan Python untuk berinteraksi dengan sistem operasi. os.listdir menampilkan semua file dan folder yang ada di directory saat ini. Outputnya adalah list berisi nama-nama file termasuk notebook ini sendiri. mymodule.py, folder test dan lainnya. os.getCwd yang mana berfungsi get current working directory, menampilkan path directory aktif saat ini. Outputnya adalah path lengkap lokasi file notebook ini berada di komputer. Selanjutnya os mkdir, yang dimana os mkdir digunakan untuk membuat folder baru. Baris ini membuat folder bernama test di directory aktif. Jika folder sudah ada akan muncul error, tapi jika belum ada folder langsung terbuat. Selanjutnya os-path.exist. Jadi os-path.exist mengecek apakah sebuah file atau folder ada di dalam sistem, mengembalikan true jika ada dan false jika tidak ada. Outputnya true karena file mymodule.py memang ada di directory aktif. Selanjutnya os-path is file. Jadi os-path is file khusus mengecek apakah path yang diberikan adalah sebuah file bukan folder. Output true karena mymodule.py adalah file, berbeda dengan exit yang berlaku untuk file dan folder. Is file hanya mengembalikan true untuk file saja. Selanjutnya os-path isdir. Jadi os-path isdir kebalikan dari is file, yang dimana mengecek apakah path yang diberikan adalah sebuah folder atau directory. Output true karena test adalah folder yang kita buat sebelumnya menggunakan os.mkdir. Jadi demikian seluruh presentasi yang telah saya lakukan. Jadi dapat disimpulkan kita telah mempelajari konsep OOP atau Object Oriented Programming melalui kelas dan objek, cara mewarisi propertinya dan metode menggunakan inheritance termasuk single dan multi inheritance,
memahami perbedaan lokal dan global scope, serta cara menggunakan modul baik custom maupun built-in seperti OS. Keempat, konsep ini adalah fondasi penting untuk menulis kode Python yang lebih terstruktur dan profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.